Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaisi. Saya merupakan mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membahas tentang hutang jangka pendek dan cara menjurnalnya. Yuk kita simak ke videonya. Liabilitas jangka pendek. Apa itu liabilitas? Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik. Dengan kata lain, liabilitas memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. 1. Merupakan kewajiban kini. 2. Timbul dari peristiwa masa lalu. Dan 3. Mengakibatkan arus keluar. Liabilitas dibagi menjadi 2, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di sini saya akan memaparkan liabilitas jangka pendek. Dapat dikatakan liabilitas jangka pendek jika memenuhi salah satu dari 2 kondisi. Yang pertama, jika liabilitas tersebut dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal, dan yang kedua, jika liabilitas tersebut diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jika lebih dari 12 bulan, maka itu tidak dikatakan liabilitas jangka pendek, melainkan liabilitas jangka panjang. Dan ada beberapa macam liabilitas jangka pendek yang harus kita ketahui. Yang pertama, utang usaha. 2. Wesel bayar. 3. Utang dividen. 4. Pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Di sini saya akan memaparkan utang usaha dan wesel bayar. Selanjutnya yaitu definisi dan contoh soal. Utang usaha terjadi karena perusahaan melakukan transaksi pembelian barang dagang secara kredit, sehingga menimbulkan utang usaha. Berikut ini merupakan contoh soal dari utang usaha. Tanggal 1 Juni 2018, dibeli barang dagang kredit sebesar 10 juta rupiah, PPN 10%, syarat 5/10 N/30. Dan tanggal 8 Juni 2018, dibayar transaksi tanggal 1 Juni tersebut. Di dalam soal terdapat syarat pembayaran 5/10 N/30. Artinya jika kita melunasi hutang dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka akan mendapatkan diskon atau potongan sebesar 5%. Dan jatuh tempo utang usaha tersebut yaitu 30 hari atau 1 bulan. Lalu bagaimana cara membuat jurnal untuk transaksi tersebut? Di dalam membuat jurnal, ada 2 sistem pencatatan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Perbedaan kedua sistem tersebut yaitu, jika menggunakan sistem periodik, maka akan menggunakan akun pembelian. Namun, jika sistem perpetual, maka akan menggunakan akun persediaan barang dagang. Maka dapat kita lihat jurnal pada tanggal 1 Juni 2018, di dalam sistem periodik, pembelian didebet sebesar 10 juta, dan pajak pembelian didebet sebesar 1 juta, hutang usaha dikredit sebesar 11 juta, di mana hutang usaha didapat dari pembelian ditambah pajak pembelian, sehingga menghasilkan saldo sebesar 11 juta rupiah. Artinya, pembelian bertambah sebesar 10 juta rupiah, pajak pembelian bertambah sebesar 1 juta rupiah, dan hutang usaha bertambah sebesar 11 juta rupiah. Dan untuk sistem perpetual, maka jurnalnya yaitu persediaan barang dagang didebet sebesar 10 juta rupiah, pajak pembelian didebet sebesar 1 juta rupiah, dan hutang usaha dikredit sebesar 11 juta rupiah. Artinya persediaan barang dagang bertambah sebesar 10 juta rupiah dan pajak pembelian bertambah sebesar 1 juta rupiah
dan hutang usaha bertambah menjadi 11 juta rupiah. Lalu setelah membuat jurnal pembelian, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal pelunasan. Pelunasan dilunasi pada tanggal 8 Juni 2018. Seperti yang tercantum di soal bahwa syarat pembayaran 5/10 N/30, maka pada tanggal 8 Juni kita melunasi, maka kita akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 5%. Maka jurnalnya dapat dicatat dengan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Jika menggunakan sistem periodik, maka jurnalnya hutang usaha berkurang dicatat di sisi debit sebesar 11 juta rupiah. Potongan pembelian bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 500.000 rupiah. Potongan pembelian didapat dari pembelian sebesar 10 juta rupiah dikalikan dengan 5%, sehingga dihasilkan 500.000 rupiah. Dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 10.500.000 rupiah. Lalu jika dicatat di dalam sistem perpetual, maka potongan pembeliannya menggunakan akun persediaan barang dagang. Artinya tidak menggunakan akun potongan pembelian, melainkan menggunakan akun persediaan barang dagang. Jurnalnya yaitu hutang usaha berkurang dicatat di sisi debit sebesar 11 juta rupiah. Persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 500.000 rupiah dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 10.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai tanggal yang ditetapkan. Wesel bayar mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel bayar dibagi menjadi dua, wesel bayar berbunga dan wesel bayar tidak berbunga. Perbedaan antara wesel bayar berbunga dan wesel bayar tak berbunga yaitu pada saat jatuh tempo. Pada wesel bayar tidak berbunga pada saat jatuh tempo, maka nominal yang harus dibayarkan yaitu sesuai hutang weselnya, tanpa ada beban bunga. Sedangkan pada wesel bayar berbunga pada saat jatuh tempo, nominal yang harus dibayarkan yaitu hutang wesel ditambah dengan beban bunga atau biaya bunga. Agar lebih jelas, mari kita ke transaksinya. Tanggal 15 Februari 2018 dibeli barang dagang secara kredit sebesar 50 juta rupiah. PPN 10%, disepakati wesel tidak berbunga yang akan jatuh tempo dalam 200 hari. Bagaimanakah jurnalnya? Seperti pada utang usaha, jurnal yang kita buat dapat dicatat dengan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Maka jurnal yang harus dicatat pertama kali yaitu jurnal pembelian pada tanggal 15 Februari 2018. Jika menggunakan sistem periodik, maka jurnalnya adalah pembelian bertambah dicatat di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Pajak pembelian bertambah dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Dan hutang wesel bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Dan untuk pencatatan sistem perpetual, maka jurnalnya yaitu persediaan barang dagang bertambah dicatat di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Pajak pembelian bertambah dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Dan hutang wesel bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Pajak pembelian didapat dari pembelian dikalikan 10% atau 50 juta dikali 10%, hasilnya 5 juta rupiah. Di dalam soal, wesel tersebut akan jatuh tempo dalam 200 hari. Maka dihitung dari tanggal 15 Februari sampai 200 hari ke depan
akan jatuh pada tanggal 3 September 2018. Jadi untuk jurnal pada tanggal 3 September 2018 dari sistem periodik maupun sistem perpetual akan memiliki jurnal yang sama, yaitu hutang Wesel berkurang dicatat di sisi debit sebesar 55 juta rupiah dan kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Berikutnya yaitu Wesel berbunga. Transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Februari 2018 dibeli barang dagang secara kredit sebesar 50 juta rupiah. PPN 10% disepakati Wesel berbunga 12% yang akan jatuh tempo dalam 200 hari. Jurnal yang dicatat saat menggunakan sistem periodik yaitu pembelian bertambah dicatat di sisi debit sebesar 50 juta rupiah, pajak pembelian bertambah dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah, dan hutang Wesel bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Dan jurnal pada sistem perpetual yaitu persediaan barang dagang bertambah dicatat di sisi debit sebesar 50 juta rupiah, pajak pembelian bertambah dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah, dan hutang Wesel bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 55 juta rupiah. Jurnal pembelian untuk Wesel tak berbunga maupun Wesel berbunga yaitu sama. Yang membedakan yaitu pada saat pelunasan. Dan Wesel tersebut jatuh tempo dalam 200 hari. Maka dihitung dari tanggal 15 Februari 2018, maka hutang Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2018. Jurnal untuk pelunasan antara sistem periodik dan sistem perpetual sama, yaitu hutang Wesel berkurang dicatat di sisi debit sebesar 55 juta rupiah, beban bunga bertambah dicatat di sisi debit sebesar 3 juta rupiah, kas berkurang dicatat di sisi kredit sebesar 58 juta rupiah. Cara menghitung beban bunga yaitu pembelian dikalikan dengan presentase bunga dikalikan dengan waktu jatuh tempo Wesel tersebut, yaitu 50 juta rupiah dikalikan dengan 12% dikali 200 per 360. Kenapa 200 dibagi 360? Karena di situ menggunakan harian, yaitu 200 hari. Jadi dibagikan hari dalam 1 tahun, yaitu 360 hari. Namun jika jangka waktunya memakai bulanan, misal 3 bulan atau 4 bulan, maka dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun. Seperti itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.